posisi penyerang ya, posisi penyerang. Pada saat itu saya ingat sekali saya mencetak 14 gol di kompetisi ini, menjadi penyerang tersubur ya. Jadi penyerang pencetak gol terbanyak kedua pada saat turnamen itu. Oke, untuk selanjutnya di kompetisi selanjutnya saya ikut kejuaraan sepak bola Dandim Cup yang tadi. Jadi Dandim Cup ini Dandim Cup. Pada saat itu saya masih sangat muda ini, sangat muda. Karena seingat saya itu pada saat itu banyak pemain senior, jadi usia saya sangat muda. Jadi posisi saya juga bukan inti. Jadi cadangan tapi pasti pakai kaos masuk line up, pasti masuk line up. Oke, setelah itu, setelah dari SSB Puma saya mengikuti seleksi Persibu pada saat itu untuk Piala Specs U15 usia 15 tahun, Piala Spek seleksi Persibu. Nah, ini ada beberapa dokumen yang masih saya simpan untuk sejarah perjalanan karir saya. Ini nama Totok Wahyu, Persibu, Piala Spek usia 15. Jadi dari usia 15 tahun saya sudah gabung di Persibu Junior. Pada saat itu Persibu masih jaya-jayanya. Setelah dari Persibu U15 saya ikut IM Indonesia Muda ya. Saya ikut IM Indonesia Muda di kompetisi Senat Mahasiswa PTKAK Migas STEM ya, di Jawa Tengah, di Cepu, Jawa Tengah. Saya di Indonesia Muda itu dengan status pinjaman pada saat itu dari SSB Puma ke Persibu usia 15. Setelah itu ada kompetisi di Senat Mahasiswa PT AK Migas di lapangan Cepu, Jawa Tengah. Ini ya. Nah, ini pemirsa. Jadi dulu rambutnya sudah keren namanya ya. Ini rambut model-model kayak gini dulu sudah sangat digandrungi pada zaman. Sekarang mungkin lucu ya, terkesan lucu. Ini bagian dari sejarah. Jadi suatu saat anak saya harus ngerti itu semua tentang cerita perjalanan dari ayahnya. Setelah dari IM saya ikut Pra-Porprov. Jadi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2009. Jadi Pra-Porprov tahun kedua ini. Ini sudah sedikit ngerti passion ya. Dan Kabupaten Bojonegoro Pemprov Jawa Timur. Dari Pra-Porprov Bojonegoro saya ikut seleksi lagi di Persibu Liga Remaja 2006, Liga Remaja usia 18 tahun 2006. Ini. Oh, itu masih 2006 ya. Mohon maaf, masih 2006 ini. Nah, ini. Ya. Pemcap Bojonegoro nomor induk sekian, nama Tok Hastiawan, klub Persibu Bojonegoro ya, perkumpulan Puma Bojonegoro ya. Jadi ini kartu pemain. Jadi dulu itu ketika Persibu jaya-jayanya mulai dari juara divisi 2, juara divisi 1, juara divisi utama, kita bisa pakai kartu ini untuk menonton gratis. Jadi gratis, benar-benar gratis. Kita tunjukkan kartu ini ke panitia, jadi kita masuk gratis ya. Selain dari kartu pemain ini juga ada free pass dulu namanya, free pass. Udah seneng banget dulu masuk gratis dari kartu pemain ini.
kartu main ini dulu juga sering dipinjam temen. Jadi misal temen pengen masuk nonton, ketika saya ada halangan nggak bisa nonton, pinjam kartu ini buat nunjukin, akhirnya mereka bisa masuk gratis. Memang lucu, tapi setidaknya meskipun sepele bisa sedikit membantu temen. Oke, untuk selanjutnya, nah ini kebetulan saya juga penggemar clipping, jadi sering sekali saya misal ada ada koran yang memuat tentang motivasi, koran yang memuat tentang diri saya, jadi saya potong, saya jadikan motivasi, saya clipping, jadi bisa saya pelajari. Misalkan motivasi saya lagi down, jadi saya bisa kembali mengingat impian dan tujuan saya. Bentar ya. Setelah dari Praporprov 2009, saya juga mengadu nasib. Pada saat itu saya bingung. Ketika keluarga saya tidak mendukung saya menjadi pesepak bola, saya bingung mau kemana. Ketika banyak orang-orang yang merendahkan tentang saya, tentang cita-cita saya, tentang impian saya bingung. Saya harus pergi dari rumah untuk sementara, merantau, entah itu di mana, untuk membuktikan impian saya, membuktikan impian saya. Jadi 2009 setelah Powerprov itu saya pergi dari rumah. Jadi saya pergi dari rumah, bukan pergi tanpa izin, jadi pergi dari rumah ikut saudara. Di tempat saudara juga sebagai batu loncatan sebenarnya ya, sebagai batu loncatan untuk saya memikirkan masa depan saya. Jadi saya pikirkan setelah ini merencanakan, setelah ini saya mau kemana. Jadi akhirnya di 2009, sebentar saya carikan dulu dokumen. Di 2009 saya bermain untuk Kedung Adem, namanya Bayangkara FC. Dulu belum ada ya, Bayangkara itu dulu belum ada yang Bayangkara di Liga 1 seperti itu belum ada dulu. Bayangkara FC ada di Liga Internal kelas 1 di Kedung Adem, Bojonegoro. Saya ke sana, terus dari sana saya sekitar 6 bulan nggak pulang ya, 6 bulan lebih kalau nggak salah, 6 bulan lebih saya nggak pulang. Saya kesana juga nekat. Saya yakin pada saat itu, makanya saya yakin dulu itu ada pelatih saya yang namanya Cakso Margeso. Jadi dia mengatakan seperti ini, kamu harus tetap semangat toh. Terus bilang seperti ini, kasih kata-kata motivasi ya, setiap kamu berusaha Tuhan pasti memberi jalan, pasti. Itu sampai sekarang itu saya pegang sampai sekarang saya pegang, setiap kamu berusaha Tuhan pasti memberi jalan, pasti. Nah, dari situ saya mengumpulkan motivasi saya sendiri, karena saya terus terang nggak punya mentor pada saat itu. Menjadi pemain muda itu sebenarnya harus punya mentor, penting banget itu untuk menjaga kestabilan motivasi kita, untuk menjaga pola pikir kita ke depan. Jadi benar-benar masih harus membara, mengejar cita-cita dan impian kita. Jadi harus penting, pemain muda harus punya mentor yang benar-benar tepat untuk dirinya sendiri. Saya pergi ke Kedung Adem, Bayangkara. Dari Bayangkara hidup saya di rumahnya ketika itu di ketua umumnya Bayangkara, Pak Agus, seorang anggota polisi di Polsek Adem pada saat itu ya. Di sana saya ikut ibaratnya ngawulo, kalau orang Jawa itu ngawulo. Di sana saya juga bersih-bersih, di sana saya juga bantu apa aja yang bisa saya bantu di sana, tapi tidak terus melupakan tujuan saya. Jadi saya tetap berlatih, tetap nambah latihan sendiri ya,
Jadi setelah dari sana saya nggak pernah minta uang siapapun ya, nggak pernah minta uang siapapun. Jadi kehidupan saya di sana itu ya dari main bola. Jadi misalkan saya ada tarkam atau ada pertandingan di sana itu, setiap saya mencetak gol dikasih 50.000. Setiap saya mencetak gol dikasih 50.000. Ada yang ngasih 100.000 ya, mungkin mereka di luar sana mungkin mereka bahagia atau sedang ada mohon maaf ya, mungkin sedang ada taruhan atau apalah. Jadi setiap saya mencetak gol pasti mendapatkan uang. Jadi kehidupan saya dari itu, dari divisi 1 itu akhirnya saya kebetulan ya, mohon maaf, kebetulan di Kedung Adem itu pelatihnya dari Jombang ya, dari Jombang, pelatihnya dari Jombang sama Kediri. Jadi ada informasi dari sana itu, ada informasi. Jadi setelah itu saya juga sempat mengadu nasib di apa ya namanya, PS Sisra ya. Kalau dulu PS Sisra namanya. Kalau sekarang mungkin ya tetap PS Sisra, cuma kurang lebih. PS Sisra divisi 3 dulu. Kalau sekarang itu divisi terendah ya. Divisi kalau sekarang itu mungkin Liga 3. Liga 3 divisi terendah di sepak bola Indonesia. Itu saya di divisi 3 itu kecoret, jadi nggak masuk. Untuk selanjutnya saya pindah ke Persib Pekalongan ya, divisi 2 pada saat itu. Divisi 2 kecoret ya, sempat kecoret. Nah, dari perjalanan itu ada informasi seleksi yang diberitahukan oleh pelatih saya di Kedung Adem dulu di Bayangkara, Pak Sukron sama Pak siapa, ada dua pelatih saya kasih informasi ada seleksi di PSID Jombang divisi 1 nasional. Nah, divisi 1 nasional. Saya nekat pada saat itu, mulai dari perjalanan itu saya naik truk, jadi truk sapi, pengangkut sapi. Jadi truk pengangkut sapi